Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mukmin dari kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 2281315110. Dalam kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang terkait materi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dalam pendidikan PAI luar sekolah. Materi ini adalah merupakan bagian dari materi mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, mari kita mulai bersama. Mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendidikan tidak lagi terbatas pada lembaga formal seperti sekolah dan madrasah. Banyak kelompok masyarakat, khususnya mereka yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, atau geografis, memerlukan ruang alternatif untuk mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Disinilah hadirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM menjadi sangat relevan. PKBM merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan Islam. Di tengah arus globalisasi dan tantangan modernitas, PKBM berperan sebagai pelita yang menerangi masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, menjembatani kebutuhan rohani dan intelektual masyarakat secara fleksibel dan kontekstual. Dengan landasan komunitas yang kuat, PKBM membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi. Melalui berbagai program pendidikan non-formal, lembaga ini tidak hanya berperan dalam pembatasan buta huruf atau peningkatan keterampilan hidup, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menanamkan ajaran Islam secara praktis dan membumi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan poin-poin penting dari materi ke-11 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah. 1. Pengertian PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah lembaga pendidikan non-formal yang berbasis komunitas atau masyarakat yang didirikan oleh, dari, dan untuk masyarakat itu sendiri. Fungsi utamanya adalah memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat luas, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Dalam konteks pendidikan Islam luar sekolah, PKBM menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak, serta keterampilan hidup berbasis agama melalui pendekatan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan. 2. Fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah. PKBM memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan Islam di luar lembaga formal. Beberapa fungsi utamanya adalah: 1. Memberdayakan masyarakat. Masyarakat dapat belajar agama Islam sesuai kebutuhan mereka, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, fikih, dan lain-lain. Pendidikan berbasis kebutuhan, misalnya pengajian ibu-ibu, pelatihan baca tulis Al-Quran, hingga pelatihan keterampilan berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, pendidikan yang inklusif, tidak membedakan status sosial, budaya, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan. Semua warga masyarakat berhak dan dapat mengakses pembelajaran keislaman di PKBM. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan keagamaan. Memberikan pengetahuan agama Islam secara menyeluruh dan praktis, membantu masyarakat memahami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan keagamaan dalam masyarakat. PKBM menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, mendorong praktik ibadah, nilai sosial keislaman, serta pembentukan karakter Islam di tengah masyarakat. 3. Jenis-jenis kegiatan PKBM. PKBM menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan non-formal yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan massa. Kegiatan belajar untuk kelompok masyarakat dalam jumlah besar seperti tabligh akbar, seminar, keagamaan, atau majelis taklim.
2. Pendidikan orang dewasa. Pendidikan agama Islam untuk orang tua atau kelompok usia dewasa. Misalnya pengajian rutin atau pelatihan penting Islami. Yang ketiga, pendidikan perluasan. Pendidikan bertujuan memperluas wawasan keislaman seperti diskusi fikih kontemporer, kajian kitab kuning, dan lain-lain. 4. Pendidikan masyarakat. Edukasi keislaman berbasis kebutuhan lokal seperti zakat produktif, koperasi syariah, atau pertanian berbasis nilai-nilai Islam. Yang kelima, pendidikan dasar. Setara pendidikan SD atau SMP bagi warga yang tidak menempuh sekolah formal, namun dimasukkan materi agama sebagai penguatan karakter. Yang keenam, penyuluhan, informasi dan pengarahan terkait isu-isu aktual dalam perspektif Islam, seperti penyuluhan anti narkoba, keluarga sakinah, dan lain-lain. Yang keempat, manajemen PKBM. Agar PKBM berjalan efektif dan profesional, diperlukan sistem manajemen yang baik berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009. PKBM harus 1. Menyediakan minimal 3 jenis program pendidikan nonformal atau PNF. 2. Memiliki TBM atau Taman Baca Masyarakat atau perpustakaan. Yang ketiga, menyusun silabus program secara sistematis. Yang keempat, memiliki pengelola yang kompeten secara manajerial agar lembaga dapat terakreditasi. 5. Fungsi-fungsi manajemen dalam PKBM. Manajemen yang baik sangat menentukan keberhasilan kegiatan PKBM. Ada 6 fungsi manajemen utama. 1. Identifikasi, mengkaji dan memetakan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar masyarakat, misalnya belajar Al-Quran, fikih ibadah, fikih muamalah, dan lain-lain. Sumber daya atau tutor, fasilitas, dan dana. Tempat dan waktu belajar yang fleksibel. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan. 2. Perencanaan. Merancang kegiatan berdasarkan hasil identifikasi. Menyusun prioritas program seperti layanan pendidikan agama, kemitraan dengan tokoh agama atau masjid, peningkatan mutu pembelajaran Islami, dan pelatihan keagamaan berbasis kebutuhan lokal. 3. Pengorganisasian, yaitu dengan cara menyusun tim pelaksana, pengajar, atau tutor keagamaan. Menata sumber daya agar efisien dan sesuai tujuan. Menjadwalkan kegiatan dengan baik. Yang keempat, pelaksanaan. Memberikan motivasi kepada warga belajar untuk aktif. Menyediakan bahan ajar Islam, misalnya modul fikih, tafsir, akhlak, dan lain-lain. Melaksanakan proses belajar mengajar yang interaktif dan kontekstual. Mendorong partisipasi agar masyarakat lebih aktif. Melaksanakan penilaian berkala terhadap hasil belajar. Yang kelima adalah evaluasi, yaitu menilai efektivitas kegiatan, mengukur sejauh mana program mencapai tujuannya, menyusun laporan kegiatan dan kendala yang ditemukan. Yang keenam terakhir, rencana kerja tindak lanjut atau RKTL, yaitu menyusun rencana pembenahan atau pengembangan kegiatan, menentukan langkah strategis untuk program selanjutnya agar lebih baik dan berdampak luas. Dari penjelasan yang sudah kami kemukakan secara panjang lebar, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. PKBM adalah alternatif strategis dalam penyelenggaraan pendidikan Islam non-formal yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui manajemen yang tepat dan berbasis kebutuhan, PKBM mampu 1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. 2. Memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan memahami ajaran Islam. 3. Membentuk generasi yang religius dan berakhlak mulia meskipun tidak melalui pendidikan formal. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait PKBM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.